Kemudian hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita sudah berada pada 15 Safar 1445 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang mulia yang di bulan tersebut lahirnya seorang pemimpin dunia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tuntunan sunnah, hari ini kita melaksanakan seluruh ibadah yang kita lakukan ini sesuai perintah Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terlepas dari kitab suci orang Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia, apa tugas kita hari ini? Puas tugas kita yang uronyo. Masing-masing kita punya tugas. Ada yang pertama diwajibkan secara syar'iyah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada namanya wajib, ada yang namanya sunat. Yang hari ini yang pertama sekali adalah tugas kita hari ini berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Itu yang pertama. Apa tugas kita hari ini? Yang pertama sekali mau berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Tapi buat God, selalu berbuat baik, kemudian kita menyeru kepada sebuah kebaikan. Rasul juga pernah bersabda, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hari ini coba kita berpikir, introspeksi diri kita semuanya. Ketika kita bekerja, baik bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hari ini sejauh mana, sudah berapa tahun kita bekerja? Di mana pekerjaan kita? Perusahaan kah? Pegawai negeri kah? Guru kah? Dan lain sebagainya. Sudah ada nilai-nilai manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Kalau belum, itu belum menandakan, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik kamu manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak harus bawahan, bahkan bisa jadi atasan. Kenapa? Nasihat itu Allah sendiri yang mengatakan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu manusia adalah satu makhluk yang dhaif. Manusia adalah satu makhluk yang lemah, yang makhluk yang penuh pelupaan. Tua mua napa manusia? Saknya mentang boleh dah pegah, tengok tua lah. Malam mentang tausiah, iktikaf dan lain sebagainya, subuh hana budak. Kenapa? Itu manusia. Makanya wajar kalau nasihat itu tidak harus dari atasan ke bawah. Anak-anak sekalipun, kalau dia nasihat itu betul, itu berarti tetap harus patuhi. Ada sebahagian kita hari ini menyatakan bahasa Aceh pudeng budakan menyabai pegah li adik-adik pulang anak tu yang nasihat. Anak daya tajuk buat kali 15 tu ni daya. Iwoi daya hai pegah bayah ayah nyot sang semayang ayah ke laginya ayah. Kurang bacuk daya puak ya pegahnya. Nah, itu ada pada ayah. Tidak boleh. Jangankan anak kita yang mengatakan, binatang sekalipun dia berkata seandainya kita lagi mencuri, mengambil hak orang lain. Apa kata ayam? Misalnya, datang seekor binatang. Pak, nya nak tagop. Bek ni cok, wajib patuh walaupun itu dia binatang. Pulau anak tu pegah. Teman di urang tanya kena nyan bacutnya apa kayak pegahkan nawailung paju sirah. Nyan ya hanagat ba urang tanya. Itu jangan ada lagi hari ini, coba.
Hari ini semua kita termasuk saya di dalam, coba introspeksi diri. Sejauh mana kita melaksanakan hari ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hari ini yang diberikan umur oleh Allah sudah puluhan tahun hari ini diberikan oleh Allah. Sudahkah kita pernah hablum minan nas ini kita perbaiki hubungan kita sesama manusia? Katakanlah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Tiurati malam limang bawah teh okey. Hablum minan nas tidak terlepas karena hablum minallah wa hablum minan nas secara horizontal. Vertikal secara dengan Allah Subhanahu wa taala, semayang imam bawah teh. Kewajiban-kewajiban yang lainnya sudah kita lakukan. Hablum minan nas, bagaimana dengan manusia? Itulah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin yang berbahagia, yang kedua tugas kita hari ini yaitu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba tugas pertama adalah berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Setelah kita berbuat baik secara fardhu in, fardhu kifayah dan lain sebagainya, mau menyeru kepada kebaikan kepada teman-teman kita dan lain sebagainya, sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kedua adalah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Selesai. Coba kalau dua ini saja kita lakukan hari ini, hablum minallah selesai. Hablum minan nas pun sesuai dengan petunjuk Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Cuma yang belum kita lakukan hari ini, coba sama-sama kita bertanya pada diri pribadi masing-masing kita, kenapa saya belum melakukan itu? Pakai long golong long pubut katanya. Sabanti lagi urungnya semayang, harus kita bandingkan lihat dunia akhirat. Kenapa orang lain sanggup dia melakukan ibadah secara berjamaah? Semayang berjamaah di masjid. Subuh, luar biasa itu. Salat subuh secara berjamaah, luar biasa. Orang-orang yang sanggup melaksanakan salat subuh secara berjamaah, luar biasa. Bukan mudah. Bukan mudah. Tapi semua itu bisa sanggup kita lakukan. Mandum yan, semayang, mandum puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hablum minan nas kita bagaimana? Itu hari ini perlu kita perbaiki. Kadang tinggal gok oleh cukeh, mentang ipegah haba, mentang macam-macam, itu jangan. Kenapa? Bisa jadi hablum minan nas kita itu kalau tidak baik, semua hablum minallah, perbuatan dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah wajib dan lain sebagainya. Kalau hablum minan nas belum sempurna, itu tak akan sempurna juga. Apa ni contoh? Semayang na, mandum na, lihat yang semayang, puduk tumpuk, yang pegahnya ke kesidau-dau, yang kabeh. Yang contoh yang paling kecil hari ini, coba kita bayangkan. Salat ada, semua salat. Habis selesai salat, baru duduk, kumpul. Asal kaidah pegah ke urang di syaitannya, ya bisi. Syaitan tukang bisi, kau pegah laju, memang jiti menan. Urang lain kata, orang lain memang jiti hantam. Itu orang memang ya. Dia memang demikian. Udah sebarlah. Itu kita sampaikan fitnah kepada seseorang. Lebih bahaya. Apa yang kita salat tadi? Salat saya penting. Salatnya adalah fardu in. Hana ada temayang, dosa besar. Cuma lihat ada temayang, pegah ke gom, menghapuskan pahala semayang. Cuma kerugo mentang lihat ada temayang ini tak astagfirullah, rugo yang kena pegah. Keput tak minta rugo. Lebih bagus diam saja. Orang lain kayak pegah laju. Tapi minta tahan biji kepaki, pegah laju. Ini hadirin yang berbahagia. Bagaimana cara kita hari ini mendapatkan, mengumpulkan pahala-pahala kecil ini sehingga besar? Payah ya. Uronyo payah. Kenapa? Karena dunia hari ini berbeda dengan dunia mungkin zaman-zaman sebelumnya. Ini sudah akhir zaman ini. Anak-anak kita saja hari ini coba lihat di dalam pendidikan, baik dari pertama pendidikan ada 5, tingkatan TK, tingkatan SD, tingkatan SMP, tingkatan SMA, tingkatan kuliah. S1, S2, S3, itu semua perbedaannya luar biasa hari ini. Bayangkan itu. Dalam ilmu psikologi pendidikan, kalau kita kaji psikologi pendidikan hari ini, kalau kita lihat psikologi perkembangan anak hari ini, jauh dan jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Makanya Rasul juga mengatakan, didiklah anakmu, kata Rasul.
Karena dia dilahirkan pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Itu kata Rasul. Puan yang kekal Rasulullah jamun, hana mulai saya membacut. Didiklah anakmu. Karena dia dilahirkan pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Sudah datang hari ini. Zaman anak miat orangnya jauh-jauh berbeda. Akhlaknya, tingkahnya, ibadahnya dan lain sebagainya. Kalau kita orang tua tidak mau tahu dengan perkembangan anak hari ini, nyo tinggal tapreh tagai generasi katanya ban hanale katanya hana punoh li masjid jami, hanale punoh Islamic Center, Baitur Rahman dan lain sebagainya hanale. Kenapa? Mereka asyik di warung-warung, di jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena hana mau tahu lagi. Kenapa? Itulah kata Rasul. Makanya kata Rasulullah, didiklah anakmu karena dia dilahirkan, karena dia dihidupkan, karena dia bermain pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Ini hadirin yang berbahagia. Makanya hari ini janganlah kita terlena dengan ibadah cukup kita sendiri. Tidak. Anak-anak ke sekolah hanya berapa jam di sekolah. Selebihnya semua dalam masyarakat, dalam keluarga dan lain sebagainya. Coba bayangkan hari ini bagaimana tingkah laku anak-anak kita. Tidak ada, bukan anak orang lain, anak kita semuanya. Jangan pernah kita salahkan ketika anak kadang-kadang sedikit dia pergi ke masjid. Naik pegat baca di masjid macam banyak awak balik ajak masjid. Ijit itu susah ajak masjid. Tak upah ajak masjid. Makanya kalau ada anak-anak tinggal dijaga di masjid. Dijaga masjid. Biar banting karyo dijak lewat masjid, kakak nadi masjid. Dia itu dijaga. Pendidikan lebih bagus ada di masjid. Oh Rio dibaca di masjid itu namanya anak-anak. Hanya orang tua menyampaikan jangan ribut kalau ke masjid. Masjid itu tempat kita beribadah. Jangan lari-lari. Silakan ke masjid. Yang baik di pengurus masjid pergi tengok baik kajak le punya lagi. Lanjut. Itu pendidikan anak. Tinggal hanya orang tua menyampaikan, "Nyo tengok ni masjid, tidak boleh, ini rumah Allah." Sampaikan ke dia. Dia belum tahu namanya anak-anak. Mio tarif you yang kau likutnya ni 10 tahun ni menang paduk mesti tengok dah umur 60 tahun berarti 50 tahun yang tengok umur 30 tahun. Yang kadang tika lagi anak jino tengok. Temipak ke dalam masjid jamun kadang. Oleh karena demikian hadirin berbahagia, hari ini tuntutan hari ini sesuai dengan sabda Rasul yang diingatkan kepada kita hari ini, didiklah anakmu. Karena dia dilahirkan pada satu masa yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, saya pikir saya sampaikan ini adalah untuk kita semuanya. Siapapun pangkat jabatan hari ini itu tinggalkan dulu itu semuanya. Kalau berhadapan dengan anak-anak kita harus memang fokus kepada anak. Orangnya yang ada kena pegah tengok nak jabatannya tentang kena kena anak tu pedua ilikot honda bila boleh boh lon tuan bodong tu pedua juga aju hana boleh pengadunya jabatannya masa anak long me ya intat ya intat pak but. Ya intat pak sekolah, harus draw dia intat. Pakai menyogok juga. Pak, cukup di sini saja pak ya. Udah nanti saya jalan kaki. Hana draw pak sekolah ya. Percayalah. Tapi kalau kita sendiri yang mengantar, truk dia intat, truk, puduk pak pintu rak sekolah. Masuk, selesai. Yang ada pebut orang yang ada yujab, ada jauh tukang bicara, hana ada kontrol itu yang orang cip, akan sibuk. Hari ini kalau kita bertanya karena memang punya jabatan sibuk dia. Sibuk mendung. Dia ada yang sibuk, nampak sibuk, pokoknya sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan pekerjaan. Ini mohon maaf. Itulah yang hari ini perlu kita sekali adalah introspeksi diri termasuk saya di dalamnya. Kenapa? Kalau tidak, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, anak kandung kita dia nonton orang salat. Uronyo itu semayang, waktu semayang jenazah, anak dinonton. Inilah yang kita menangis nanti mulai hari barzah sampai hari kiamat. Menangis. Ya alhamdulillah kita nonton. Nyomi nontonan. Item alhamdulillah item nonton ji. Ini anak-anak napat ide nonton urun semayang. Sebetulnya orang tua kembali kepada Allah. Yang salat jenazah imam yang lebih afdal anaknya sendiri. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, anak kandungnya yang menjadi imam. Luar biasa. Itu yang hari ini Bapak hadirin yang berbahagia. Coba kita bertanya pada diri pribadi masing-masing.
Maka jibek menyesal tengok, menyokang menyesal tengok keput malam. Keput tengok. Tanya hanale. Kita sudah kembali kepada Allah. Anak kita sobi. Hari inilah punya jabatan setinggi apapun, anak jangan dijauhkan. Anak jangan dijauhkan. Sesekali jangan, apalagi perkembangan zaman yang hari ini, yang kata Rasul sudah ratusan tahun yang lalu, ini sudah mulai. Nampak hari-hari ini. Urung cik anai dengoli. Guru di sekolah, mungkin hanya di sekolah hanya dia mendengar. Di rumah lagi salam. Urangnya tapi ingat tinggal lagi salam. Ini coba bayangkan kalau keadaan seperti ini kelakuan anak-anak kita generasi akan datang. Siapakah yang mengisi? Siapakah yang mengisi masjid-masjid hari ini? Siapa tahu anale? Nyoke hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian mari saya mengajak dan menghimbau saya tersendiri dan semua jamaah sekalian. Hari ini perhatikanlah generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita dan lain sebagainya, keluarga kita. Nyan ile, dia keluarga baru masyarakat keluarga doh. Kalau memang keluarga inti sudah aman, negara ini pasti aman. Ada persoalan ni, karena Bandung kabere, Semayang kabere. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya pikir itu saja tausiah nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini. Kalau memang ada kata-kata ulun tuan gata, kru, bacut, nyo adalah sebagai introspeksi kita semua. Bukanlah saya ini menyatakan, enggak. Artinya inilah kalau bab dengku-dengku kalian nyo ke uronyo perkembangan dengan anak-anak kita. Kalau enggak percaya lihatlah. Maka ji lentuan pegahnya adalah untuk introspeksi kepada kita, apakah saya punya anak? Sudahkah dia melakukan sesuai dengan syariah? Oh hana, lakukan. Oh golom, mulai. Oh sudah, alhamdulillah. Itulah tugas kita hari ini. Karena kenapa? Semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyah, kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu pimpin. Minimal pimpinan dalam keluarga. Getayang urinong na temayang, anu na toy temayang, getayang le Allah nyan phone getayang. Kang getayang igatan na temayang itu kali pas na tabe ya Allah lu limang hotel masjid, teman urinong. Na temayang lu oleh masjid golai budak, anu nyan mandum. Bisa jadi kebalikan. Yang luar biasa kebalikan. Yang menang kajit. Anu jangan kena protes lah anu tengok. Ikulah anu ya Allah. Saya tidak mau ya Allah, saya masuk neraka. Kenapa kamu tidak pernah salat? Jatahmu neraka, tidak mau. Orang tua saya tidak pernah menyuruh saya salat. Kita yang bertanya, betul kah hantam kayu kanu? Betul ya Allah. Yang mana balik? Tamang kantau dua. Betruk lagi nyan ya Allah. Betruk lagi nyan. Kenapa? Suruh anak kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan dunia ataupun ilmu pengetahuan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.